Jadi bukan dibayangkan kalau di masa sahabat terus gak ada orang berantem, gak ada konflik. Bukan, ini dunia manusia sampai kapanpun ada. Ya. Suami istri yang sudah 30 tahun aja masih aja berantem, biasa. Teman satu jamaah gitu ya, nanti ada perbedaan, ada ini, biasa saja. Makanya kalau kita berbeda itu jangan terus stres. Aduh, gak mungkin manusia itu sama terus, gak mungkin. Ini manusia. Jadi ini khairul qurun ini generasi sahabat ini generasi yang haus ilmu. Yang kedua, ciri yang sangat menonjol pada sahabatnya, haus pengorbanan. Mereka berlomba-lomba mengorbankan apa yang mereka punya untuk kejayaan Islam. Ya, mereka udah gak mikir dunia. Ya, artinya dunia itu dianggap kecil. Nah inilah uniknya. Rasulullah itu berhasil menanamkan sebuah keyakinan pada kaum muslimin, memandang bahwa dunia ini kecil. Tapi umat Islam gak boleh lari dari dunia. Ini uniknya Islam. Agama-agama ini banyak yang terjebak pada kutub ekstrim. Satu kutub materialisme seperti Yahudi, cinta dunianya gak ketulungan. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Kamu akan jumpai orang-orang Yahudi itu manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia. Materialisme seperti Barat sekarang. Ya dunia semua unsur materi, fisik, materi. Barat ini kan peradaban materi dari tradisi Romawi. Yang dipuja ya fisik kan. Makanya dalam peradaban Barat ini, ya orang yang apa namanya dikatakan beruntung di sini, orang yang kaya, orang yang cakep, orang yang populer, orang yang punya kuasa. Jadi itu Tuhannya. Wealth, power, beauty, popularity. Tuhan modern kan. Jadi mereka yang dikejar itu adalah kekayaan, ya, kemudian kecantikan, popularitas, dan apa? Kekuasaan. Itu. Nah, Islam uniknya, ya, tidak terjebak di kutub materialisme. Islam juga nggak terjebak di kutub spiritualisme. Spiritualisme ekstrim ini ada agama-agama yang mereka memandang materi ini bahkan menghalangi untuk menuju Tuhan. Makanya mereka bisa mengajarkan tidak kawin, ya, karena dianggap segala macam untuk pemuasan kesenangan fisik itu akan menghalangi ketakwaan pada Tuhan. Ya. Makanya misalnya mereka kalau mau dekat dengan Tuhan, mereka tuh jadi pertapa. Ya, mereka tidak makan enak, mereka tidak ini. Pokoknya semakin dia menyengsarakan diri, dia semakin dekat dengan Tuhan. Kan banyak sekarang masih ada yang nggak mau kawin, karena menganggap kawin itu menghalangi untuk dekat dengan Tuhan. Makanya kan ada sahabat Rasulullah yang sempat terpengaruh, dimarahi Rasulullah. Ya, ingatkan 3 sahabat yang datang pada istri-istri Rasulullah, kemudian tanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ya, kemudian setelah diceritakan, mereka merasa jauh sekali jarak kita dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah kok ibadahnya seperti itu. Kayaknya satu orang mengatakan, aku akan sholat terus, aku nggak tidur gitu. Satu orang lagi bilang, aku akan puasa terus, aku nggak buka. Dia menyangka kalau puasa terus nggak buka, itu terus makin baik, dekat dengan Tuhan. Nah, satu lagi mengatakan, aku akan menjauhi wanita, saat tazilun nisa, aku nggak akan kawin selamanya. Jadi sahabat Rasul pun sempat terpengaruh bahwa kalau orang nggak kawin itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang dikoreksi Rasulullah. Ya, aku juga sholat, aku tidur, aku juga puasa, aku berbuka, bahkan menyegerakan berbuka sunnah. Tak boleh kita merasa kuat, ala itu buka untuk orang-orang yang lemah. Saya kuat lah, maghrib kecil, puasa maghrib aja. Puasa 2 hari 2 malam, nah itu baru jagoan. 3 hari 3 malam. Ya. Puasa mutih, mutih ya dulu. Saya waktu di pesantren dulu ada yang ngajari supaya sakti, ya, bisa ngilang. Itu puasa mutih berapa hari? 7 hari atau berapa? Ada itu kitabnya, Khazanatul Asrar. Saya pernah lihat, wah ini ada kitab. Itu bisa katanya, bisa kali ngilang. Jadi bisa buka kunci apa saja. Puasa mutih, saya masih ingat ilmunya. 3 hari puasa putih terus, itu bisa buka kunci. Kunci apa aja, tinggal ditiup, buka.
ada teman di pondok itu masuk nonton film nggak pernah bayar. Ya pokoknya kalau penjaganya ditiup udah nggak lihat. Sakti. Itu ada dulu. Memang itu saya dulu pernah datang karena pesantren tradisional. Langsung bawa jimat satu koper. Jual itu, jual. Waduh, ini bisa sakti. Ada macam-macam jimat. Saya ada cincin lah, ada macam-macam. Saya lihat, wah ini loh. Tapi saya nggak sakti-sakti juga. Ada puasa putih itu ada. Ya, artinya puasa itu dia hanya makan yang putih-putih saja. Ini jadi katanya makin sengsara, makin dekat dengan Tuhan gitu. Sekarang makanya bingung di kalangan Katolik itu muncul tuntutan sekarang pastor itu supaya boleh kawin. Karena jadi ada kan di Katolik itu ada dari gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu gereja Inggris sebenarnya. Itu pastornya liberal kalau gereja Anglikan. Kalau gereja Anglikan, gereja Inggris itu pastornya boleh homo. Boleh kawin, boleh homo, gak apa-apa. Ini memang gereja liberal. Sekarang kan di barat ada lagi Nordic Church, gereja telanjang. Dari pastor dan jemaatnya telanjang semua, supaya lebih alami. Setelah menyembah Tuhan. Lihat di internet, ada banyak itu. Jangan lama-lama kalau lihat. Sekedar tahu saja, ada ya yang gila-gila itu ada sekarang. Nordic Church. Itu semakin dekat dengan Tuhan. Pokoknya semakin dia sengsara, semakin dekat dengan Tuhan. Tadi saya mau cerita pastor, karena saya ada beberapa buku yang saya punya yang tentang pastor juga manusia. Pastor itu juga senang diceritakan di situ tentang perempuan. Tapi dia nggak kawin, gimana? Ya, supaya lebih konsentrasi ya melayani umat. Nah masalahnya sekarang pastor dari gereja Anglikan yang gabung Katolik dia boleh kawin. Nah pastor yang dari gereja Katolik nggak boleh, menimbulkan kecemburuan. Ya, dan 80% dalam polling di Amerika tahun 2005 ada satu buku judulnya The Rule of Benedict. Saya sebenarnya itu 80% responden Katolik di Amerika menuntut supaya paus boleh kawin. Karena sekarang ini kasus pelecehan seksual anak-anak banyak sekali. Pedofilia itu puluhan ribu terbongkar. Nah, Rasulullah dari awal saya menceritakan ini bahwa Rasulullah sudah meluruskan pandangan begini. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kan enak, ya. Udah nikah, ibadah. Gitu. Coba kalau Rasulullah itu mengatakan, semakin sengsara, semakin dekat dengan Tuhan. Susah gitu. Jadi sudah nikah, ibadah. Kan enak. Jadi Islam itu dia indah sekali ajarannya. Tidak mengharamkan dunia. Bahkan umat Islam itu diwajibkan menaklukkan dunia. Gak boleh orang Islam itu kalah di dunia dengan agama lain. Ada ulama yang mengatakan itu dosa semua kalau orang Islam sampai dikalahkan umat yang lain dalam satu aspek kehidupan. Tidak boleh. Tapi kita disuruh menaklukkan dunia, tapi kita nggak boleh mencintai dunia. Kan unik. Ya. Taklukkan dunia, tapi jangan kamu cinta dunia. Dunia ambil saja untuk keperluan ibadah pada Allah. Karena ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada dunia, yaitu zikir pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah ini yang orang barat nggak paham. Maka mereka cari meditasi. Kita sudah diajar, jangan tinggalkan dunia. Taklukkan dunia. Daganglah. Rasulullah marah kalau orang tidak bekerja. Taklukkan dunia, tapi jangan bergantung sama dunia. Kalau orang Jawa bilang itu definisi zuhud kan, atine ora kumantil dunia. Itu Jawa. Hatinya tidak kumantil itu enggak tergantung ya, enggak tergantung pada dunia gitu. Jadi kita punya dunia, ke dunia itu kita genggam.